Shalom Jemaat Tuhan, di sini saya akan memberikan panduan tentang memberikan persembahan. Yang pertama dengan cara mengambil amplop persembahan di meja yang telah disediakan. Kemudian, masukkan amplop persembahan ke kotak yang telah tersedia. Dan pastikan amplop ini sudah masuk ke dalam. Kemudian jika kalian ingin perpuluhan, bisa mengambil amplop tersebut dan menulis nama atau kode di sini, kemudian dimasukkan juga ke dalam sini. Kemudian cara kedua bisa dengan cara transfer melalui rekening GSJA Filipi ke BCA Klaten dengan nomor 03064788898 atas nama Sarah Antoni. Kemudian apabila sudah mentransfer, bisa mengkonfirmasikan kepada Bapak Yuli Pandoyo dengan nomor 0813 2889 1958 untuk mengkonfirmasi persembahan apa yang telah diberikan. Mari jemaat semuanya tetap melakukan doa minimal 1 jam sesuai core value GSJA Filipi, dan saudara semuanya juga bisa mengikuti live streaming di YouTube setiap hari Rabu jam 7 malam di channel YouTube Filipi Community. Mari kita semua tetap berdoa bersama-sama di tengah kondisi seperti ini. Halo, hai, salam sejahtera untuk kita sekalian. Senang kembali menyapa jemaat Filipi di seluruh dunia dan semua sahabat dari Gereja Sidang Jemaat Allah Filipi yang ada di berbagai daerah dan di berbagai belahan dunia ini. Saudara, seperti biasanya saya tetap akan berdoa bagi sahabat Filipi, jauh di mata, dekat di hati. Dan sekaligus membuka ibadah ini dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami menghampiri takhta kasih karunia-Mu. Kami mengucap syukur sebab Engkau masih memelihara hidup kami. Karena Engkau mempunyai tujuan bagi hidup kami. Engkau mempunyai rencana yang sangat luar biasa. Karena Engkau telah memilih dan menetapkan kami sebelum dunia dijadikan. Kami persembahkan ibadah ini untuk kehormatan dan kemuliaan nama-Mu. Bapak, izinkan aku berdoa menyerahkan semua sahabat Filipi yang ada di berbagai daerah dan berbagai negara. Kami berdoa untuk Bapak Sigit Hernowo di Sorong. Tuhan berkati keluarganya, Tuhan berkati pekerjaan mereka. Keluarga Bapak Dani Duma di Ambon, keluarga Bapak Uce Apono di Ambon. Kami doakan Tuhan lindungi mereka dari penularan virus COVID-19. Tuhan berkati kesehatan mereka, pekerjaan dan keluarga mereka. Kami juga berdoa untuk Bapak Arman Ngongo dan keluarga di NTT. Tuhan berkati keluarga ini. Kami juga ingat untuk Bapak Pepen di Bandung. Tuhan berkati dan lindungi mereka. Berkati pekerjaan dan setiap usaha. Kami ingat juga buat Bapak Hasan di Bogor. Di dalam nama Yesus kami memohonkan berkat Tuhan atas Kevin. Tuhan jamah dan Tuhan sembuhkan. Kami juga berdoa ya Tuhan, untuk saudara kami Pak Markus dan Dokter Nadia yang ada di Batam. Tuhan berkati keluarga ini. Kami juga mohonkan berkat-Mu untuk Ibu Vera Waworuntu di Batam. Kami juga berdoa melepaskan berkat-Mu untuk Cece Teling di Jambi. Kami berdoa untuk saudara kami Bapak Paulus Ginardi di Yogyakarta. Tuhan berkati keluarga ini, berkati pekerjaan dan pelayanannya. Kami doakan Tuhan semua teman-teman kami di seluruh Jakarta, semua hamba-hamba Tuhan dari Gereja CWS Gedung Kenanga Jakarta dan semua jemaat. Tuhan berkati dan kasih terobosan yang besar bagi gereja ini. Bapak, kami juga berdoa menyerahkan saudara kami hamba-Mu Pesta
Yesterday di Perth, Australia. Tuhan berkati pelayanannya dan keluarganya. Kami mohonkan berkat untuk Gina Da Costa di Darwin. Tuhan berkati Gina dalam seluruh kehidupannya. Kami ingat Brother Lawas Saleh di Malaysia. Kami juga berdoa untuk Ibu Inupung di Malaysia. Berkati kehidupan pribadi maupun keluarga mereka. Kami berdoa untuk Bunga Tongga yang ada di Taiwan. Tuhan berkati hidupnya. Tuhan lindungi dia. Kami doakan anak kami yaitu Ana di Singapura Tuhan. Engkau berkati dia. Engkau beri dia pasangan hidup terbaik. Berkati karier pekerjaannya. Kami juga berdoa untuk Bapak Edwin dan Ibu Cory di Netherlands. Kami doakan juga buat Johan dan Ruth yang ada di Netherlands, juga Anna dan Rohir di Leerdam. Tuhan berkati keluarga-keluarga ini. Kami ingat Rosalia dan Paul di Udan. Tuhan juga berkati mereka. Tuhan campur tangan persalinan dari Rosalia berjalan dengan lancar. Kami doakan juga Vin Dekrot dan suaminya Cleo serta putra mereka Yonatan. Kami juga mendoakan Imelda dan Tony Mendoza di Venlo. Kami juga ingat buat Yuka di Jerman. Tuhan berkati studinya selesai tepat waktu. Kami doakan Mama Reni yang ada di Udan. Berkati kesehatannya dan keluarganya. Kami mendoakan anak kami Felix yang ada di Delft, Netherlands. Tuhan berkati dia selesai tepat waktu, masa depan terbaik. Kami doakan adiknya Lia juga. Tuhan berkati pekerjaan dan masa depan Lia. Tuhan memberkati seluruh jemaat Filipi yang ada di seluruh Klaten, Jogja, dan sekitarnya. Biar ibadah ini memberkati mereka. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Saudara, kita akan menyembah Tuhan. Are you ready? Mari jemaat yang di rumah berdiri bersama-sama dengan kami. Bersuka cita memuji Tuhan. Haleluya. Semua sudah berdiri? Oke, sekarang tengok kanan kiri. Kasih salam, katakan Tuhan Yesus baik. Yes. Sebab dalam Mazmur 117 mengatakan bahwa pujilah Tuhan hai segala bangsa. Sebab kasih-Nya hebat atas kita. Amin. Dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Saya tahu mungkin tahun ini adalah tahun yang sulit untuk kita semua. Tapi kalau Tuhan menolong kita semua di tahun kemarin, tahun ini, tahun depan, Tuhan adalah Tuhan yang sama. Dia pasti akan terus menolong kita, memberkati, menyertai kita. Amin. Tuhan Yesus baik. Selalu baru rahmat-Mu bagiku.
Tuhan, damai sejahtera yang Engkau berikan buat kami tidak bisa kami dapatkan di tempat lain Tuhan. Kami bersyukur karena Engkau setia. Engkau Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami. Karena kami milik-Mu, kami sudah ditebus. Engkau melakukan usaha yang sangat keras untuk mendapatkan kami Tuhan. Untuk menebus kami anak-anak-Mu. Ya Tuhan, biar kami terus berdiri dalam iman kami. Kami terus berdiri dalam janji-Mu Tuhan. Bahkan saat dimana kami tidak bisa melihat Engkau bekerja, biar hati kami tetap percaya hati-Mu, hati Bapa yang baik, hati Bapa yang mulia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Yesus. Ucapkan sama-sama buat Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Engkau setia. Engkau mulia. Engkau baik. Terima kasih Bapa. Oh yes. Kau setia, Amin.
menebus, sebab karyamu mulia. Ku melayangkan mataku, kemana ku bisa lari dari hadirmu? Tak bisa, sebab pertolonganku datang dari yang maha tinggi, datang dari Allah Bapa, datang dari Raja yang di surga. Oh, ku tinggikan, oh yang ku sembah, oh Dia yang selalu menyertaiku, Dia yang selalu melindungiku, Dia yang selalu memberkatiku. Oh Jesus, kami hanya mau bilang terima kasih Yesus. Dari hati kami yang paling dalam, terima kasih Bapa. Kau tidak pernah menyanyiakan kami, karena Kau sudah menebus kami Tuhan. Karyamu yang terbesar dan tidak ternilai. Oh Tuhan, Engkau ambil alih perhatian kami dalam hari-hari ini untuk terus mencari hati-Mu, hati yang baik itu, hati Bapa yang mulia itu. Penuhi hati kami dengan kasih-Mu, dengan kemurahan-Mu. Oh Tuhan, terima kasih. Biar hidup kami menjadi bukti bahwa Engkau Tuhan yang besar, Engkau Tuhan yang hebat. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan Kau sempurna, Tuhan Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam
untuk menerima benih firman-Mu. Biar benih itu tertanam dan bertumbuh, menguasai seluruh keberadaan hidup kami, pikiran kami. Dalam nama Yesus, amin. Ya. Baik, saudara-saudara, masih dalam Kingdom Lifestyle. Bagian yang ketiga adalah seperti Bapa murah hati. Saudara, tahan pikiran saudara di tema ini. Gaya hidup kerajaan Allah. Jadi saudara-saudara, minggu yang lalu saya berbicara mengenai gaya hidup kerajaan Allah itu kita harus hidup di dalam roh. Oke ya. Dan salah satu buah roh adalah kemurahan. Katakan sama-sama kemurahan. Ya. Nah, saudara, ada sebuah kisah nyata. Ini terjadi di China, saudara. Seorang suami menggugat cerai istrinya. Setelah dicerai, kemudian dia menggugat istrinya. Saudara tahu alasannya kenapa? Karena 3 anaknya, 2 laki, 1 perempuan. Gak ada mirip-miripnya dengan baik istrinya maupun suaminya. Anaknya itu dikatakan sangat jelek, 3-tiganya. Akhirnya sang bapak tidak bisa menerima. Dia pertama saya katakan tadi, dia cerai istrinya, lalu dia gugat istrinya. Kenapa saudara? Karena ternyata istrinya itu operasi plastik. Istrinya itu aslinya juga tidak cantik, tapi karena operasi plastik jadi cantik. Saudara tahu setelah dites DNA, memang benar itu anaknya. Tapi ya tetap diceraikan. Saya kira semua bapak, semua ibu kepengen anaknya mirip dirinya. Betul ya saudara ya? Ya? Oke ya. Nah saudara-saudara mungkin ingat dengan penginjil yang sangat terkenal, sangat dihormati, yang meninggal pada tanggal 9 Desember tahun 2019 yang lalu dalam usia 79 tahun. Namanya adalah Reinhard Bonnke. Banyak 9-nya ya saudara. Dengan lembaga pelayanannya berjudul All Nation for Christ. Dia dikenal sebagai Billy Graham-nya Afrika. Dan diklaim oleh lembaga pelayanan ini bahwa selama hidupnya dia telah memenangkan tidak kurang dari 79 juta jiwa bagi Kristus. Saya membaca sebuah buku saudara yang ditulis oleh Reinhard Bonnke. Dan saya menyimpan baik-baik kesaksian pribadi beliau. Beliau menceritakan suatu pengalaman ketika beliau itu pergi ke toko musik, toko alat-alat musik. Dan hari menunjukkan waktu di mana karyawan istirahat untuk makan siang. Dan toko itu hanya dijaga oleh seorang kasir. Ketika teman-teman dari Reinhard Bonnke sedang berkeliling toko musik itu dan melihat alat-alat musik yang akan mereka beli. Dan Reinhard Bonnke ini berbicara dengan kasir. Sementara berbicara dengan sang kasir, tiba-tiba kasir ini berteriak-teriak. Dia katakan, I can see Jesus in your eyes. I can see Jesus in your eyes. Saya bisa lihat Yesus di mata Anda. Nah saudara, waktu Reinhard Bonnke kembali ke rumah, dia bertanya kepada Tuhan. Dia bilang, kenapa hal itu bisa terjadi? Dan Tuhan berkata kepada Reinhard, bahwa aku ada di dalam hatimu. Dan sekali-sekali aku pengen menengok dari jendela. Orang mengatakan mata itu jendela hati. Kasih tepuk tangan saudara. Setelah itu lihat di kiri kanan saudara, sudah mirip Yesus belum? Sudah mirip Yesus belum saudara? Kita harus mirip dengan Tuhan Yesus. Saudara, alasan pertama mengapa kita harus murah hati adalah karena Bapa murah hati. Katakan karena Bapa murah hati. Say yes. Karena Bapa murah hati itulah alasannya. Saudara lihat, klik. Saudara lihat. Ya, baca sama-sama. 3. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati.
mengerti. Semua bapak pengen anaknya mirip dengan dirinya. Kalau ada orang baru melahirkan, lalu ditengok sama tetangganya, dan tetangganya aduh mirip bapaknya, pasti bapaknya senang sekali. Tahukah saudara, Bapa di surga sangat senang jikalau orang bisa melihat gambaran pribadinya di dalam kehidupan orang percaya. Seseorang mengatakan kepada saya bahwa orang tidak pernah lebih mirip Yesus dibandingkan pada saat dia menunjukkan kemurahan. Tidak pernah mirip Yesus ketika engkau menyanyi. Tidak pernah mirip Yesus ketika engkau bermain musik. Tidak pernah mirip Yesus ketika berkhotbah. Tidak pernah mirip Yesus bahkan ketika engkau membagikan Injil. Benar saudara. Karena orang tidak peduli apa yang engkau ketahui sampai mereka tahu engkau peduli. Say yes. Jadi kita mirip Yesus pada saat kita menunjukkan kemurahan hati. Seorang sastrawan yang bernama John Bunyan, ia menulis sebuah sastra yang sangat terkenal, judulnya adalah Pilgrim's Progress. Dan dia berkata begini saudara, kita baca sama-sama 3. Anda belum hidup di hari ini jika belum berbuat baik kepada orang yang tidak bisa membalas perbuatan Anda. Sudahkah engkau berbuat baik hari ini? Say yes. Amin. Kalau belum berbuat baik kepada orang yang tidak bisa balas perbuatan saudara, maka saudara belum hidup di hari ini. Saya bersyukur kepada Tuhan sebab hari ini gereja sudah memberkati tetangganya dengan 17 karton sop Super Mie. Kasih tepuk tangan saudara. Jadi kita sudah hidup di hari ini. Ada sebuah nyanyian yang sangat tua. Saya kira nyanyian ini baik sekali. Ya, saya nyanyikan, kalau saudara mengerti lagunya, saudara ikuti dengan saya bersama-sama ya. Seperti Yesus, seperti Yesus, itu saja ku pinta. Dalam jalanku sampai ke surga, saya mau seperti Yesus. Berapa banyak yang pengen seperti Yesus? Saudara, kita itu sama sekali tidak ada menariknya kecuali Yesus yang tinggal di dalam kita. Say yes. Haleluya. Amin. Kita pribadi gak ada menarik-menariknya. Tapi kalau Yesus tinggal di dalam saudara, saudara hidupmu jadi keren saudara. Sebab Yesus keren. Say yes. Kasih kemuliaan buat Tuhan. Alasan kedua, mengapa kita harus murah hati. Ya. Baca sama-sama Matius pasal 5 ayat 7. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berapa banyak yang ingin mengalami kemurahan? Bisa lambaikan tangan saudara. Jadi cara untuk menerima kemurahan adalah menunjukkan kemurahan hati. Saudara mengerti mengenai hukum
tabur tuai. Apa saja yang saudara tabur hari ini atau besok-besok atau anak cucu saudara pasti akan menuai. Say yes. Kalau sudah menabur kemurahan, maka saudara sebetulnya sedang merintis jalan kemurahan bagi generasi berikutnya, bagi anak cucu saudara. Dan saudara akan tahu saudara, bahwa anak cucu saudara tanpa saudara ketahui, bahkan ketika saudara sudah tiada, mereka akan mengalami kemurahan. Alkitab mengatakan kebajikan dan kemurahan belaka mengikuti aku seumur hidupku. Say yes. Berapa banyak yang kepingin hidupnya ditandai dengan kemurahan Tuhan. Sudah bisa lambaikan tangan saudara. Saudara sekolah jadi gampang. Saudara cari kerja mudah. Cari jodoh mudah. Cari rezeki mudah. Saudara sampai hidupnya mudah. Sakit yang mudah sembuh. Mati ya juga gampang saudara. Gak matinya itu gak pakai ditabrak truk dulu, kemudian terseret jatuh di jurang 200 meter, lalu diseret sama harimau saudaraku ya. Lalu kemudian dikuburkan tinggal jempolnya saja saudara. Ada orang yang bahkan mau mati aja susah saudara. Kebajikan dan kemurahan belaka mengikuti aku seumur hidupku. Kita baca kalimat ini saudara. Hidup berlangsung melalui proses menabur dan menuai. Jika kita menabur kemurahan hati, kita pun akan menuai kemurahan. Say yes. Kasih kemuliaan buat Tuhan saudara-saudara. Saudara seorang mengatakan begini, kita bisa baca sama-sama saudara. If you don't like what you are getting, look at what you are giving. The level of your giving be the level of your living. Artinya apa saudara? Kalau hidupmu tidak memuaskan, jangan cari kemana-mana, lihatlah ke dalam diri saudara. Kalau saudara menganggap bahwa hidup tidak memberi saudara keadilan, jangan cari alasan. Lihatlah ke dalam diri saudara apa yang sudah saudara berikan kepada kehidupan ini. Saya yes, sebab level hidup saudara dan saya ditentukan oleh level pemberian kita. Saya yes. Kalau saudara kurang berbahagia, itu tandanya saudara kurang berbagi saudara. Karena Alkitab mengatakan lebih berbahagia berkat memberi dari menerima. Kasih kemuliaan buat Tuhan. Saya mau kasih sebuah contoh. Saya mau minta tolong ya Pak Guru, sini Pak Guru. Pak Guru Haso maju. Saya butuh satu lagi. Gio. Maju Gio. Saya mau kasih contoh ini saudara. Silakan Gio, ya Gio di sini. Ini duit saudara ya, asli. Kasihkan ke itu, lumayan bisa buat bakso. Saya mau tanya, bagaimana perasaanmu ketika engkau membagikan duit itu? Senang. Senang ya, memang bukan uangmu. Dia bilang bahagia memang bukan uangnya dia, kan dia bahagia ya. Kayaknya iya kan, bahagia karena memang bukan uangmu ya. Karena engkau sudah sangat baik membantu saya, sekarang saya kasih kamu ini. Ini untuk kamu, serius. Senang gak? Senang juga. Senang juga, ya kasih tepuk tangan. Itulah saudara, Tuhan itu ingin kita itu menjadi pengelola. Kita itu pengelola saudaraku. Saya yes, amin. Kalau kita mengelola, kita sadar bahwa yang silakan, apa masih minta lagi? Silakan kembali ke tempat. Nah, saudara kalau kita itu sadar bahwa kita itu adalah pengelola. Waktu kita bahagia itu gak ada rasa sakit saudara. Gak ada rasa susah, gak rasa sedih. Kalau saudara berbagi kemudian sedih itu karena saudara lebay. Itu karena saudara GR. Karena semua bahkan nafas hidup saudara itu milik Tuhan. Kasih tepuk tangan.
Jadi saudara, kenapa kita harus menunjukkan kemurahan hati adalah oleh karena supaya kita beroleh kemurahan. Kita menyiapkan jalan kemurahan bagi anak cucu kita. Beberapa waktu yang lalu saya membagikan sebuah video. Video itu sebuah kisah tentang seorang pengusaha muda. Saya sudah posting di YouTube. Namanya adalah Bapak Muriantoro. Ya, beliau adalah owner dari rumah makan BMW yang arah ke Jogja itu, saudara ya. Nah, saya mewawancarai beliau. Ceritanya adalah suatu hari beliau itu punya kerinduan untuk mau membuka rumah makan. Tetapi waktu itu duitnya hanya ada 200 juta. Sedangkan tanah yang ditawarkan itu harganya 900-an juta. Pada saat yang sama dia juga punya impian untuk membangun rumah doa. Jadi karena uang untuk rumah makan tidak cukup, akhirnya uang 200 juta dipergunakan untuk membeli tanah bagi rumah doa. Sekarang uangnya habis. Dia tidak bisa membangun rumah makannya. Lalu dia berdoa kepada Tuhan. Suatu hari pemilik tanah itu datang kepadanya dan mengatakan kepadanya, kamu punya uang 20 juta? Saya minta, ini sertifikat, silakan diproses. Kau bisa membayar tanah ini dalam kurun waktu 1 tahun. Jadi apa yang dia lakukan, saudara, dia kapling-kapling tanah seluas lebih dari 2000 meter persegi. Kurang lebih 2500 meter persegi. Dia kapling-kapling tanah itu lalu dijual. Hasil penjualan kaplingan itu lebih daripada biaya yang dibutuhkan untuk membeli tanah itu seluruhnya. Dan saat ini rumah makan itu sudah berdiri di sana. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Berbahagialah orang yang murah hati sebab mereka akan beroleh kemurahan. Saudara akan melihat video berikut ini. Saya dengar-dengar Pak Mur itu baru beli tempat ini ya? Iya. Berapa lama sih ini dibangun? Kalau untuk pembangunan ini 7 bulan. 7 bulan? Iya. Ya. Katanya ceritanya dulu tuh gak punya uang, cuma punya 200, terus bukan jadi bangun tempat ini malah bangun rumah doa. Emang ceritanya gimana sih? Jadi begini, kita sudah punya impian membuat usaha kuliner. Aha. Dan untuk kita punya modal 200 juta untuk beli tanah. Tapi tanah yang kita tawar itu dikasihkan dengan harga 920 juta. Tetapi kita ada kerinduan juga untuk membuat rumah doa di Klaten supaya banyak orang berdoa dan banyak jiwa dimenangkan di kota Klaten. Jadi Bapak pesannya apa? Jadi pesannya ketika kita memprioritaskan pekerjaan Tuhan, apa yang kita inginkan ini Tuhan akan gantikan. Warung ini adalah warung impian dan mujizat Tuhan. Jadi tanah segede ini kita nggak bayar karena orang lain beli, jadi luasnya 2.400, kita kapling-kapling separuh untuk bayar ini sudah cukup. Artinya Bapak dapat ini gratis? Gratis. Terima kasih. Ya, berkasih. Berbahagialah orang yang murah hatinya sebab mereka akan beroleh kemurahan. Yang ketiga, saudara. Yang ketiga, kenapa kita harus menunjukkan kemurahan? Kita baca sama-sama 3. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Say yes.
Tuhan membuat dirinya berhutang kepada saudara yang dengan murah hati menunjukkan belas kasihan kepada orang lain. Bayangkan pemilik alam semesta ini membuat dirinya berhutang kepada saudara yang memiliki kemurahan hati. Nah saudara, kalau saya bicara soal ini saudara, saya ingin kita clear di sini saudara. Saudara, jangan saudara nyinyir ya ketika saya berbicara mengenai materi ini. Kenapa saudara? Seringkali orang mengatakan pendeta A, pendeta B itu mata duitan. Saya mau kita clear di sini. Pendeta itu tidak ada yang mata duitan. Sebetulnya pendeta dengan jemaat-jemaatlah yang mata duitan saudara. Saya kasih bukti saudara. Waktu bangun tidur pendeta cari Tuhan. Benar gak? Dia berdoa sepanjang waktu, dia tidak mencari uang dia tidak berhutang, dia tidak minta kepada orang lain. Tapi jemaat begitu bangun tidur, apa yang dia lakukan? Buka toko, cari uang. Waktu sore dia hitung uang. Benar saudara? Benar? Halo? Yalah saudara ya. Ya sekarang saudara tos kiri kanan bilang, hore saya mata duitan. Jadi saudara-saudara, kalaupun mungkin saudara menganggap ada yang tidak benar, tetapi masih banyak pendeta yang lurus saudara, yang takut akan Tuhan. Saya ajarkan ini supaya saudara selamat waktu musim krisis ini. Saudara tidak kekurangan apa-apa. Sebab orang yang menunjukkan kemurahan hati beroleh kemurahan hati juga. Baca sama-sama Amsal 21 ayat 13. 3. Siapa menutup telinganya bagi jeritan orang lemah, tidak akan menerima jawaban kalau ia sendiri berseru-seru. Jadi ketika saudara melihat orang-orang yang dalam kekurangan, dalam kesulitan menjerit, tapi saudara tutup telinga, saudara akan sangat sulit menerima jawaban dari Tuhan. Say yes. Saudara, Alkitab mengatakan Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Tapi dengarkan saya harus jujur mengatakan kepada saudara bahwa orang kikir, orang pelit, orang kejam tidak bisa karib dengan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Orang kikir tidak ada takut akan Tuhan. Karena orang takut akan Tuhan, ia pasti melakukan perintah Tuhan. Say yes. Saudara tahu hukum tarik menarik itu menyebabkan gaya tarik, saudara tanpa sadar orang itu bergaul dengan orang yang sejenis dengan mereka. Kalau orang yang luka batin, temannya mesti yang luka batin. Kalau orang yang sukanya nyinyir, saudara periksa, itu temannya semua. Nyinyiran semua saudaraku. Orang yang suka kepoin hidup orang, cari temannya di Facebook, mesti sama dengan dia. Jadi saudara tidak bisa akrab dengan Tuhan. Karena Tuhan itu adalah Allah yang murah hati. Orang kikir tidak bisa karib dengan Tuhan. Suatu hari ada seorang pria pergi ke dokter karena kupingnya itu, telinganya itu kemasukan biji kacang hijau. Tahu ya kacang hijau saudara ya. Dan dokter yang memeriksanya, dokter mengatakan, waduh ini harus dioperasi. Lalu si bapak tanya berapa harganya. Ini kurang lebihnya 7,5 juta. Dia bilang, oh mahal sekali operasi telinga. Lalu dokter mengatakan ada yang paling murah ya. Setiap pagi tetesi telingamu dengan air. Nanti kalau sudah tumbuh tinggal dicabut saja. Siapakah orang yang dosanya paling besar di antara orang ini? Pembunuh, pencuri, dan orang kikir. Siapa saudara? Halo? Enggak ada ya. Menurut orang-orang, orang kikir yang dosanya paling besar. Kenapa? Sebab saking kikirnya, dosanya diminta sama Tuhan aja enggak mau saudaraku. Hendaklah kamu murah hati seperti Bapamu di surga adalah murah hati.
Mari tunduk kepala, kita berdoa. Luangkan waktu untuk menyembah Tuhan. Oh Tuhan, terima kasih. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru. Bagai emas yang murni, Kau membentuk bencana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Sudah dari hati kita berdoa, Tuhan sentuh hati saya, ubahkan saya supaya saya mengerti. Betapa ku mencintai segala yang tak terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini, Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih.
tak berhenti. Oh Tuhan, ini doa kami ya Tuhan. Kami mau seperti-Mu ya Tuhan. Kami mau seperti-Mu Tuhan. Kami rindu orang melihat Engkau di dalam hidup kami ya Tuhan. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, jikalau saudara merasa terus kekurangan, saudara, saya dorong saudara, cara untuk melihat kemurahan adalah dengan menunjukkan kemurahan. Selama saudara terus saja bertahan, saudara akan terus khawatir. Saudara akan terus cemas berpikir tentang kekurangan. Pada hari ini, dalam keadaan kekurangan sekalipun, setelah saudara dengar firman Tuhan ini keluar dari rumah saudara, temuilah seseorang yang memungut sampah atau siapapun, berkati dia, berikan sesuatu. Saudara mungkin mengatakan, tapi ini krisis Bu, dan kalau saya beri nanti saya kekurangan. Tidak saudaraku, Tuhan sedang menunggu untuk memberkati saudara. Tetapi dia ingin melihat tindakan iman saudara. Pergi keluar. Lihatlah teman-teman di dalam gereja saudara. Mungkin ada yang kekurangan. Carilah seorang janda, anak yatim. Berkati dia. Ajak dia makan. Berkati dia. Beli beberapa bungkus supermie. Berkati dia. Saudara akan lihat kebajikan dan kemurahan belaka mengikuti saudara. Berapa banyak yang mau? Kalau saudara mau, saudara lambaikan tangan saudara di depan layar kaca saudara. Saya mau berdoa untuk saudara, khusus untuk jemaat Filipi pagi hari ini. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Nyanyikan bersama-sama sebelum saya berdoa. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu
hamba berdoa untuk seluruh jemaat Filipi. Dimanapun mereka berada, berkatilah keuangan mereka. Mungkin nampaknya saldo tabungan mereka melorot dengan cepat. Tapi kami percaya Tuhan, bahwa firman tidak mungkin gagal. Apabila kami menaruh belas kasihan kepada orang lemah, kami memiutangi Tuhan. Aku berdoa supaya ketika mereka melakukan tindakan yang nyata, mengimani firman Tuhan ini, dan kemudian action, maka Tuhan akan meneguhkan dengan tanda heran dan mujizat bagi mereka. Akan ada berkat-berkat yang tidak terduga terjadi dalam minggu ini, dalam nama Yesus. Bagi setiap orang yang mempercayai firman Tuhan. Sekarang aku berdoa ya Tuhan, untuk semua orang yang dalam berbagai kelemahan dan sakit. Kami berdoa juga untuk orang-orang tua kami Tuhan. Ma Ana Mardianti Tuhan, Ma Dolar, Bapak Simin Sugiarto, Pak Nyoto Tuhan, kami berdoa untuk Ibu Tea, kami doakan Ibu Surono Tuhan, Mak Beng Hua Tuhan, kami juga doakan Ibu Honi, kami berdoa untuk Ibu Ngadiah, kami berdoa untuk Ibu Kliwon, kami berdoa Tuhan untuk Ibu Jumadi, kami doakan kesehatan dari Konggi Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk Mak Gioklan, kami berdoa untuk Mak Lan. Tuhan kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan Bapak Amir Tuhan, jamah Mas Agus Tuhan, Pak Mardo, Tuhan sembuhkan mereka. Kami doakan juga anak-anak perempuan dan anak-anak lelaki kami, Tuhan berikan pasangan hidup terbaik. Mbak Ana di Bramen, Mbak Ambar, Elsa, kami doakan Paul, Bagio, kami doakan Nenti, kami doakan Lican, kami berdoa untuk Egi, untuk Heni Laduri, Heni Nanta, Eri, Heni Sanjaya. Berkati mereka dengan pasangan-pasangan hidup Aldo Tuhan, Felix, Roy, Tuhan, Yus Tuhan. Berkati mereka dengan pasangan-pasangan hidup terbaik. Kami juga memohonkan doa Tuhan untuk keturunan ilahi. Bagi pasangan-pasangan Ari dan Sulis, Yusafat dan Rias, Novi dan Agus Moli Tuhan, Novi dan Tony Tuhan. Kami doakan mereka, Tuhan berikan mereka keturunan ilahi. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Akhirnya jemaat Tuhan, angkatlah kedua tanganmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Bapa kami berdoa biarlah Engkau memberkati minggu yang akan kami masuki. Kau lindungi kami dari penularan virus COVID. Engkau menjamah seluruh pasien COVID di rumah sakit di Klaten sembuh dalam nama Yesus. Di Jakarta, di Bandung, Bogor, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, di seluruh Sumatera, seluruh Kalimantan, Sulawesi, NTT, NTB, di Bali, di Ambon, di Papua. Dalam nama Yesus semuanya sembuh, semuanya sehat, semuanya pulih. Akhirnya jemaat Tuhan, arahkan hati kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi damai sejahtera. Semua yang diberkati berkata, amin.